gue bagaimanapun nggak bisa maafin lo. Gue udah nerima nih kesalahan gue. Gue udah bercerita sama pihak kepolisian kalau gue tuh bersalah. Udah giniin lo. Gue nggak bisa maafin lo tuh karena lo udah ngancurin hidup gue sama kedua anak lo. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Hari ini gue kedatangan salah satu narasumber yang gue merasa itu kisahnya ini bakalan banyak perdebatan, banyak kontradiksi. Tapi di kisah ini gue cuma meminta tolong untuk para pasukan Lentera Malam untuk menjaga tulisan di kolom komentar kalian. Dan juga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian, dari kisah narasumber kita kali ini. Dan yang buat penasaran, simak video sampai habis dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja, namanya Bang Andra. Bang Andra, apa kabar Bang? Baik Bang, alhamdulillah. Baik ya Bang ya, untuk sekarang. Baik Bang, alhamdulillah. Bang Andra ini pernah, maaf Bang, menghilangkan nyawa seseorang ya Bang? Betul Bang. Apa yang terjadi pada saat itu Bang? Ya, intinya saya dikhianatin Bang. Sama istri saya, akhirnya saya gelap mata dan ya terjadi kayak gitu Bang. Oke. Katanya juga Abang sempet dihantui nih sama yang korbannya lah. Betul Bang. Betul. Itu sampai sekarang masih Bang? Kalau sekarang sih udah enggak ya Bang. Udah enggak. Tapi terakhir itu kurang lebih sekitar ya tahun 2023. Terakhir yang sebenarnya sih bukan digangguin ya atau ditampakin. Jadi saya ngenang nih Bang, ngenang di mana, bukan ngenang sih ya. Ya rumah yang pernah saya tinggal. Nah, saya lewat situ Bang. Sama teman saya kebetulan di blok ada paling pojok tuh ada rumah teman saya. Saya sambil pengen ke sana tuh, saya sempat ngobrol-ngobrol panjang lebar. Keluar lagi dari sana, ya saya dengar suara itu, entah itu halusinasi saya, tapi saya nggak ngelihat jelasnya ya. Sebenarnya sekelibat saya ngelihat, tapi jelasnya saya nggak ngelihat. Oke, itu yang terakhir itu ya? Itu yang terakhir, 2023. Di tahun 2023. Oke. Tapi sebelum itu udah lumayan sering ya Bang ya? Iya. Mengalami seperti itu ya. Nah ini buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai habis. Tapi sekali lagi, Bang Andra ini sharing tentang kisahnya ini untuk pelajaran kita semua guys. Jadi kita ambil hikmahnya, dan gua mohon untuk kalian jaga tulisan kalian di kolom komentar ya. Ya udah, ini gua tanpa lama-lama lagi deh. Buat teman-teman yang penasaran sama cerita atau kisah lengkap dari Bang Andra, simak videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Berawal dari 2016 ya Bang. Jadi 2016 tuh saya kerja di satu perusahaan yang kurang lebih 4 tahun lah saya kerja di sana. Sebagai marketing. Di sini saya dikasih perintah sama pimpinan saya, sama atasan saya, untuk ajarin nih, ada pegawai baru masuk divisi kami. Dia bilang, pimpinan kami bilang, tolong diajarin lah, biar baik kerjanya, biar bisa, karena kan
bapak-bapak juga sebelumnya kan dari awal juga dan belajar juga sama senior-senior. Iya, iya. Jadi dia, saya kenal sama orang ini di kantor lah. Tapi karena nyambung gitu, karena menurut saya orang sopan. Akhirnya karena menurut saya kalau di sana kan agak lumayan mahal ya, kalau dekat kantor dia tuh ngekos agak lumayan mahal. Karena waktu itu masih yang pertama satu divisi, yang kedua satu tim. Memang dia ada di tim saya, di tim market saya. Saya bilang begini, udah bro, lu baiknya lu ngekos di deket rumah aja, saya bilang. Yang pertama kalau ada apa-apa enak. Terus yang kedua kita bisa sama-sama bareng-bareng, saya bilang gitu kan. Jadi nggak perlu lu harus nanti kontak gua, lu datang, lu bertanya, saya bilang. Karena gini bang, namanya dikasih tanggung jawab kan otomatis dia banyak bertanya. Dia nggak tahu kerja kan. Iya, iya. Bang, gimana sih bang, ini gimana sih, kayak gitu kan. Dan memang karena orangnya, anaknya juga sopan, masih muda sih umur. Akhirnya singkat cerita nih saya ajaklah dia ngekos persis di belakang rumah. Saya ajak dia kos. Jadi kalau ada apa-apa tuh dia ke rumah, gitu kan. Dan kalau libur atau pulang kerja, karena kan kalau marketing dia lebih banyak di luar kita bang. Iya, iya. Lebih banyak santai. Kadang-kadang kita kan nggak perlu absen datang nggak perlu, absen pulang is oke. Maksudnya yang penting kita ada laporan kerja gitu kan. Akhirnya dekat lah saya sama dia. Dekat sama dia, akhirnya istri saya pun welcome. Mantan istri sih. Terima dia karena dia anaknya baik. Maksudnya sopan, agamanya bagus. Kebetulan dia ngerantau juga bang. Nah, udah dekat banget, kurang lebih 1 tahun lah. Nah, dia tuh kalau malas nyuci, biasa itu dia nyuci baju pakaian nih ke rumah saya. Tapi izin dulu, bang, saya boleh nggak numpang nyuci baju, katanya. Silakan, datanglah dia nyuci baju. Karena kan kalau di kosan otomatis dia harus gosok sendiri gitulah, sikat-sikat sendiri. Kalau itu kan tinggal cemplungin, mungkin ditungguin, keringin baru jemur, kayak gitu. Dekat banget. Makan, bahkan kalau saya di rumah dia tidur nginep. Pokoknya udah kayak teman saya, teman dekat. Jadinya akhirnya kayak keluarga, kayak gimana ya? Kalau saya lagi nggak ada di rumah, misalkan orang tua atau keponakan atau adik saya minta tolong nganterin, dia yang bawa mobil tuh bang. Kebetulan kan saya dapat inventaris saat itu dari kantor. Bro, tolong deh anterin gitu kan. Oh iya bang. Makanya menurut saya dia baik banget. Tapi saya nggak tahu, di belakang kebaikannya dia tuh malah petaka buat keluarga saya. Khususnya saya sama anak saya. Satu waktu saya diperintahkan sama perusahaan untuk tugas di luar kota nih beberapa minggu. Karena ada proyek di sana yang harus tim kita nih, tim profesional yang datang ke sana, karena market di sana belum dijamah, maksudnya belum ada yang paham lah gitu kan. Akhirnya di sana buka cabang, nah kita support nih, bantu marketing kita dari pusat nih, kebantu cabang sana. Dari situ saya nggak pernah mikir apa-apa bang, semua baik-baik aja. Nah, si A ini yang tadi saya bilang dekat sama saya itu, dia tuh sudah dipisahkan tim. Tadinya sama tim saya. Nah begitu saya keluar kota, dia nggak masuk tim saya, dia masuk ke tim yang lain, yang stay di kantor pusat. Saya berangkat, saya pun nitip lah kalau ada apa-apa minta tolong ya. Oh iya bang, siap bang. Mas saya ceritakan lagi bang, jadi saya ini udah punya anak. Saat kejadian ini saya udah punya anak 2, tapi anak saya di rumah mbahnya. Sekolah di sana karena mbahnya ini nggak punya siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa, minta. Memang anaknya pun mau sama mbahnya. Jadi istri saya cuma sendirian di rumah. Saat itu berdua sama saya, dia pun saat itu kerja. Jadi berangkatlah nih saya keluar kota, dapat tugas dari perusahaan. Satu ketika teman saya telepon saya. Kalau saya cerita di sini agak sedikit kurang jelas atau terbata-bata, maaf ya bang, karena nggak enak diceritainnya sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, aman. Teman saya telepon. Nah kebetulan kan mobil itu kan nggak saya bawa bang. Mobil inventaris saya dari kantor perusahaan ini nggak saya bawa, saya tahu di rumah.
Bro, kok mobil udah di sini ya? Teman kantor nih ya, di depan rumah orang lah intinya, di pelataran rumah orang gitu kan. Terus saya ya biasa aja jawabnya, mungkin saudara istri gua ada yang pinjam mungkin. Dia pun nggak ngomong banyak, oh iya ya. Tapi dia kayaknya ingin menyampaikan, maksudnya mungkin nggak enak mungkin ya. Iya. Makanya saya bingung, ngapain sih cuma mobil ada di sana doang. Dia harus laporan gitu maksud saya. Ada apa gitu kan. Saya sampai dalam hati bilang nggak jelas amat sih gitu kan. Informasi apaan sih saya bilang. Beberapa hari kemudian masuklah nih video nih tanpa ada penjelasan apa sih, ini video apa gitu bang. Saya buka kan. Terus beberapa detik saya lihat cuma mobil kayak di depan gedung-gedung, bukan gedung ya. Kayak latar lobby gitu, di depan latar lobby gitu bang. Terus saya tanya, apa ini? Saya bilang gitu kan. Lihat aja bro, katanya. Itu mobil lo, kata dia. Istri ke hotel. Sama orang ini nih. Cuma saya belum fokus, ini siapa nih gitu loh. Saat itu belum jelas, belum fokus ini siapa. Karena kan di hotel ini bang ada restoran, ada tempat makan. Bahkan di hotel tersebut saya tahu ada kayak macam toko buku bang. Tempat-tempat kayak gitulah. Cuma memang sedikit feeling saya karena saya tahu betul nih siapa nih. Cuma nggak berpikir macam-macam saya. Nggak lama apa sih kalau yang pindahin mobil itu siapa sih? Alfa. Kayak gitu dipindahin tuh mobil, tapi posisi dia saya udah nggak ngelihat jelas dia masuk apakah ke lobby, apakah ke kanan, apakah ke kiri tuh. Cuma videonya sampai di situ. Akhirnya teman saya ini mengkonfirmasi keluarga lu lagi dalam keadaan yang nggak baik bro. Maaf, gue bukan mau ikutin campur nih, mau ikut campur urusan keluarga lu tadi. Gue ngeliat tadi ya, itu mobil tuh kadang 2 hari sekali, karena memang temen saya ini bang masih apa sih, area rumah tuh masih dekat, teman kantor tapi area rumah dekat, masih satu RW lah. Karena dia mungkin nggak tahu kenapa ya, mungkin dia ngerasa apa sih awalnya itu ada yang janggal, tapi dia nggak mau nyampein bang, nggak mau nyampein maksudnya jelasnya gitu loh, biar lu tahu sendiri. Mungkin bahasa dia seperti itu dengan dia kasih clue-clue video, terus dia kasih apa sih namanya informasi kalau mobil lu nih sering ada di mana-mana gitu kan. Di situ pikiran saya sebenarnya udah agak sedikit apa ya, terganggu bang, agak terganggu. Iya juga ya, ngapain ya di hotel ya. Tapi nggak mungkin lah kalau ini manusia, ini orang nih macam-macam. Saat itu saya berpikir gitu. Tapi karena teman saya itu sering apa sih namanya baiknya gitu, misalnya sering kontak saya baiknya, lu pulang aja dulu deh, izin bagaimana, bilang ada urusan mendadak atau bagaimana, biar enak. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa, kata dia gitu. Jadi teman saya sempat saya marahin juga setelah kejadian. Kayaknya dia tahu, cuma dia nggak mau menyampaikan dong. Nggak mau menyampaikan kalau memang dia melihat mungkin. Terus sampai saya bilang, lu stay di situ berapa lama? Saya bilang. Sampai mereka balik lagi nggak? Dia sama siapa aja, cuma berdua doang gitu. Dia bilang, iya. Dia cuma berdua doang. Gue tungguin 2 jam nggak keluar-keluar. Mobil juga kelihatan lagi, maksudnya udah dibawa ke parkiran, dia bilang gitu kan. Gue capek, gue pulang lah tadi. Tapi itu nggak bener bro. Akhirnya karena udah ngeganggu banget nih bang, pikiran saya ini udah nggak enak. Ada betulnya juga ya gitu kan. Karena gini, setelah saya flashback, saya inget balik nih semuanya. Iya istri saya tuh dekat sama dia gitu kan. Tapi apa sih masa sih gitu? Mau ada something, maksudnya ada sesuatu sih. Iya. Gila ini, saya bilang begitu. Udah nggak enak banget. Tapi teman saya tuh selalu kontak saya, entah chatting atau telepon bang, chat atau telepon gitu. Pulang aja deh katanya. Tapi lu diam-diam, nggak usah kasih tahu siapa, termasuk keluarga lo, teman, anak-anak. Ngomong aja sama atasan di sana. Akhirnya karena udah mulai terganggu nih bang, sebenarnya tugas masih ada beberapa hari atau mungkin 2 minggu kurang lah. 10 hari lebih masih ada
kerjaan di sana gitu. Cuma saya izin bicara, sempat kayak pimpinan, janganlah gitu. Masa nggak bisa dihandle sih urusan keluarga di rumah sama orang yang ada di rumah. Penting banget, peran-peran kita tuh di sini penting banget, kata dia gitu. Atau pimpinan gitu kan, kata atasan saya begitu. Bos, tapi ini halnya juga penting. Kalau saya nggak pulang, nggak ada yang bisa diselesain. Emang apa sih? Cuma saya nggak menjabarkan. Ya mohon maaf ya Pak, saya bilang, kalau memang tidak diizinkan, saya tetap pulang, saya bilang. Tapi ini etika saya nih, terhadap bawahan, saya bilang. Saya minta izin sama Bapak, saya bilang, kalau saya harus pulang, saya bilang. Ya sudahlah, kata dia gitu. Yaudah, setelah terimain aja ya, schedule untuk pertemuan sama orang besok. Dan seterusnya ke yang lain, biar paham, biar tahu. Baik-baik Pak. Berangkat nih saya Bang. Dari kota tersebut saya berangkat, terbang, besokannya ya. Sampai di Soekarno-Hatta, bandara, saya naik taksi dulu tuh. Cuma kalau taksi ini pikiran saya nggak nyaman kalau saya untuk mengawasi, ngelihat atau ngintai Bang. Karena teman saya sebenarnya sebelum saya terbang atau pulang itu, teman saya udah ngasih saran untuk saya begini. Cuma nggak perlu saya jelasin ya Bang, maksudnya detailnya ya. Sampai di satu tempat, saya pindah naik taksi online. Saya pindah karena menurut saya lebih nggak begitu jelas kalau taksi berhenti depan rumah atau depan tempat, kayaknya lama-lama tuh terlihat banget Bang. Ada tulisan taksinya. Pindahlah saya sama taksi online ini. Saya ke rumah langsung. Jadi kejadian ini tuh di rumah Bang. Cuma ada sedikit kendala memang sebelumnya, karena taksi supir ini, Pak ini tempat saya udah sampai tujuannya ya kayak gitu ya. Cuma saya bilang begini Pak, tolong saya ya. Saya mau nunggu orang doang, saya bilang. Waduh Pak, maaf Pak, ketakutan entah kenapa, maksudnya saya nggak tahu dia kenapa. Kayak nggak mau gitu untuk nemanin saya di situ. Saya keluarin ID card saya keluarin KTP saya, Pak. Saya ini orang kerja, saya bilang ini ID card saya, ini KTP saya. Coba Bapak baca deh. Loh ini Bapak alamatnya di sini berarti ya? Dia bilang, tadi perumahannya saya lihat ini, kata dia gitu kan. Iya Pak, saya bilang. Emang ada apa sih Pak? Enggak, saya cuma mau ngeliat Pak. Panjang lebar, ngobrol, negosiasi ya. Cuma kalau nggak salah, bayarnya tuh saya cuma sekitar 70 atau 80 ribu. Coba saya kasih uang 1 juta tuh dia. Saat itu Bang. Karena apa menurut saya perlu banget, saya tuh berada di dalam mobil ini perlu banget Bang. Kenapa perlu? Ya nggak mungkin saya di bawah pohon. Atau saya ngumpet di tempat-tempat lain, malah yang ada dicurigain sama security. Mas Satpam perumahan kan. Akhirnya maulah dia. Bapak nggak usah takut Pak, saya cuma mau melihat, nanti kalau saya udah ada orang yang saya tunggu, silahkan Bapak pergi, saya bilang. Gak apa-apa Pak, saya bilang. Saya sudah. Kalau Bapak mau ngerokok, silahkan Bapak ngerokok, atau mau keluar, asal dibuka kacanya tuh sedikit, yang penting saya bisa bernapas, saya bilang. Matiin aja Pak kalau Bapak khawatir kenapa-napa sama kendaraannya. Kuncinya matiin Bapak di luar, gak apa-apa, saya bilang. Sudah, kata dia. Nah, ternyata nggak lama dari situ nih Bang, mobil saya ini datang nih, pulang nih. Nggak sampai 20 menit lah, nggak sampai setengah jam lah, seingat saya ya. Pulang, masuk ke garasi. Jadi kompleks saya itu klaster Bang, nggak ada gerbangnya. Jadi langsung garasi gitu kan, langsung masuk parkiran mobil, garasi mobil nih. Pintu depan, terus mobil, nah ini pintu samping nih, yang dapur Bang. Karena klaster kan kecil ya. Keluarlah nih, kan kalau kalau garasi pas-pasan itu kan keluar agak susah, tapi yang saya lihat, yang keluar dari pintu kemudi itu bukan orang yang saya cari, orang yang saya kenal, tapi orang setengah baya lah, bapak-bapak. Udah agak tua lah, 50 ke atas lah umurnya. Tapi saya nggak kenal. Ini siapa, saya bilang. Atau mungkin orang suruhannya yang nganter dan jemput istri saya. Cuman saya tetap stay, saya masih stay. Di dalam mobil saya masih diam.
Nggak lama istri saya keluar, buka pintu dari pintu depan bang. Pintu depan masuk. Nah si bapak ini ngasih kunci nih. Abis dia buka pintu, masuk sebentar kayak naruh tas atau naruh apa ya, saya nggak tahu, nggak inget tuh. Dia keluar lagi dikasih kunci kan tuh. Masuk lagi dia, tapi saya lihat mobil saya tuh nggak dikunci. Paham kan bang? Oke, ini bapaknya ngasih kunci. Kunci mobil. Oke. Jadi dia yang nyetir, istri saya keluar dari pintu belakang kan. Dia mengarah ke depan buat masuk, naruh tas apa naruh apa saya lupa. Dia kan muter begini ya. Jadi ketemu lagi sama istri saya nih. Dia kasih kunci terus bilang makasih. Kayak ngasih uang juga saya lihat sih. Tapi masuk nih istri saya. Tapi nggak dikunci mobil. Saya udah mau keluar tuh bang. Saya mau udah keluar. Pas saya keluar saya bilang saya ngomong sama apa supir taksi online ini. Pak saya keluar saya bilang nggak lama keluar bang. Dari pintu kiri juga. Tapi dia nggak masuk ke depan. Lewat pintu depan, lewat pintu dapur samping itu. Jadi arah mobil ini langsung masuk ke belakang bang. Ke samping. Nah di situ udah nggak karuan dong pikiran saya. Oke. Allah Akbar. Ini kekhawatiran saya. Kekhawatiran sama ketakutan saya di pikiran selama saya di luar kota tuh ini nih. Tapi ngapain ya? Pikiran saya tuh udah nggak karuan bang. Nggak karuan, nggak jelas lah pokoknya. Saya mantepin dulu nih mau keluar tuh, akhirnya mau mantepin dulu perasaan saya nih. Saya udah tahu saya bakal sakit hati. Saya udah tahu saya bakal hancur nih. Saya udah tahu saya bakal nangis. Kenapa? Istri yang hidup sama saya hampir 9 tahun saat itu ya, usia pernikahan kita 9 tahun sampai kita punya anak 2 yang masih kecil-kecil. Yang hidup tuh dari serba kekurangan bang, ngontrak petakan, kerja jadi ya paling apapun saya kerjain bang. Sampai walaupun rumah itu kredit, mobil inventaris, tapi kan nggak pernah kepikiran di benak saya bang. Seorang yang lulusan SMA bisa ngredit rumah, bisa dapat inventaris dari kantor. Kenapa begini? Maksudnya kenapa apa yang udah saya lakuin ini kenapa begini? Saya mantepin saya keluar bang. Saya udah tahu pintu pasti dikunci. Kalau saya jebol, sebenarnya jebol pintu depan tuh lebih enak bang. Karena apa? Pintu 2 kan? Tendang udah pasti kebuka dia, sekali tendang pun. Kalau pintu 1 pasti berkali-kali. Tapi saya mantepin, saya nggak mau tahu. Saya bilang, kenapa saya lewat pintu samping? Saya khawatir ada orang yang lihat. Kan lebih leluasa saya juga kalau lihat pintu samping. Jadi gini bang, ini rumah, ini pintu depan, ini mobil di sini, saya jalan sini bang. Nah ini pintu di sini nih, saya tendang di situ, 3 kali saya tendang. Pertama, kedua, ketiga baru jebol bang. Jadi si pintunya itu rusak, kayunya itu. Saya masuk. Mereka tuh kayaknya udah sempat kebuka tapi pakai lagi, jadi masih pakai daleman lah. Sakit hati bang. Maksudnya, gue ngerasain banget nih, aduh, ketakutan gue takut sakit, gue takut nangis, gue takut hancur, semuanya tuh campur aduk di situ bang. Gue nggak banyak omong, jadi pintu dia gini nih bang, masuk tendang, namanya rumah klaster kan kecil ya bang, langsung ruang tamu kamar nih, pintu kamar, jadi pintu kamar tuh nggak ditutup, terbuka, jadi saya langsung habis tendang saya langsung bisa masuk, saya udah ngeliat kondisi mereka. Nah yang saya ingat karena bang detailnya saya nggak ingat banget, maksudnya nggak detik per detiknya, menit per menitnya saya nggak jelas gitu terjadi kayak macam orang kecelakaan kendaraan nggak sih bang? Cuma ada di beberapa di beberapa momen yang saya ingat nih, begitu saya hamperin, lu gila ya, tega ya lu sama gue semua tega ya berdua ya, saya bilang begitu. Di situ saya pukul, 1 kali saya pukul dia. Dia bilang gini, dia sambil kayak macam nunduk begini nih ya, begitu tuh bang. Bang maafin aku bang, dia bilang, maafin saya bang, dia bilang. Ntar saya jelasin bang, maafin saya, abang tenang dulu, dia bilang. Saya nggak banyak ngomong, jadi saya pukul gini bang. Pas banget kena
tenggorokannya ya, sini samping lah. Jadi buat dia tuh nggak sadar beberapa detik, kayak gitu. Karena kan kalau dipukul kan nafas kayak, saya nggak tahu juga sih apa saya pukul ini apa ini, nggak inget lah. Dan kembali lagi, saya nggak inget lagi saya ngambil di sebelah mana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya nggak inget lagi saya ngambil dari dapur kah atau lagi dari ruang tamu ada atau di mana, saya nggak inget Bang. Jadi begitu posisi dia tuh masih baru mulihin nafasnya dia tuh. Ini baru saya inget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, saya sambil ngomong, jadi gara-gara ini nih, gara-gara orang ini nih, lo khianatin gue, lo rusak semuanya, saya bilang. Nggak tahu ya saya berapa kali narik nih. Ini demi Allah Rasulullah Bang. Nggak tahu 2 kali atau 3 kali. Posisi begini Bang. Jadi dia tuh nggak tengkurap sih, agak nyamping sih. Nyamping, oke. Agak nyamping begitu, cuman saya tarik begini nih. Sambil saya tekan pakai dengkul saya badan belakangnya dia. Ini saya tarik. Nggak tahu berapa kali ya. Ke bagian leher Bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di situ yang saya ingat cuma suara kayak, abang pernah nggak ngeliat? Saya pernah tuh dulu ngeliat kayak sapi atau kambing. Iya. Gitu. Itu nyembur Bang. Berantakan itu. Kayak gimana sih, kayak air berantakan lah pokoknya. Ya ke muka, ya ke badan, ya ke celana, tangan semuanya. Mantan istri saya itu nangis di situ. Sempet nahan. Nangis. Cuma nangis sama megangan selimut. Gimana sih? Emang dari awal pun dia ada di pojok. Saya nggak jelas inget apa-apa. Yang saya inget, saya ngomong cuma ini nih, gara-gara orang ini loh, ngancurin semua. Saya bilang. Itu sebelum di itu ya? Iya. Sebelum eksekusi. Iya, jadi si orang ini nih, manusia ini nih lagi mulihin nafas ya Bang. Kayak baru mau pulih gitu loh dari karena saya pukul ini kan. Tenggorokannya. Setelah semua kejadian, saya langsung sigap nih ambil handphone nih Bang. Ambil handphone mereka, saya taruh meja depannya ruang tamu, saya kunci pintu, saya ambil lagi juga pintu depan. Saya lihat pintu samping, sebelum itu maaf, saya ke kamar mandi dulu bersih dulu baju. Tapi karena kalau saya waktu itu saya pakai meja berwarna lah. Tapi kalau celana bahan nih, celana hitam. Saya bersih, saya buka baju saya semua yang dia teriak-teriak, buka. Istri saya tuh kayak gitu. Buka, tolong buka. Pak, buka, Pak, kata gitu. Cuma saya nggak hirauin tuh, saya lupa. Jelasnya tuh lupa. Ini saya bebersih, nggak tahu masih ada atau enggak ya. Saya keluar dari perumahan nih, kompleks nih, lari nih Bang. Nggak pakai sepatu juga, nggak pakai sendal juga. Lari aja saya, naik ojek. Kantor polisi Bang. Ke polsek Bang gitu. Loh, Pak, dia bilang gitu kan. Bang, antar saya ke polsek. Nggak pikir panjang kan, ada apa sih? Udah, anterin saya. Sampailah saya di kantor polisi. Saya langsung ketemu sama penjaga di depan. Bukan penjaga sih, ada polisi lagi ngobrol-ngobrol gitu. Pak, saya mau laporan di mana ya Pak? Oh, ke SPKT katanya. SPKT itu penjagaan. Pak, saya mau laporan Pak. Tapi bisa nggak Pak kita bicara? Udah, laporan apa? Kata dia gitu kan. Yang saya ingat gitu. Nggak Pak, saya mau ngomong dulu Pak, tapi nggak di sini Pak. Saya bilang gitu. Emang ada apa? Dia bilang gitu kan. Saya habis orang Pak, saya bilang. Terus kata dia, loh yang benar kata dia. Di mana? Pak, tolong Pak. Bapak jangan berisik, saya bilang. Saya bakal cerita semuanya, saya bakal lakuin semuanya. Saya datang ke sini pun mau nyerahin diri Pak, saya bilang. Ya udah duduk, dikasih minum. Ini minum dulu. Awalnya dia nggak percaya, maksudnya ada apa sih di sini aja. Akhirnya saya dibawa ke ruangan sampingnya dia tuh. Gimana? Coba tenangin dulu Pak. Pak, tenangin dulu, kata dia. Pak, saya orang, saya bilang. Dan saya yakin itu pasti, saya bilang. Karena tahu lah jelas saya seperti apa Pak, saya bilang. Terus sambil gemeter doang. Sambil nangis, nggak inget saya. Oh ya udah gini nih, tenang. Bapak tenang dulu. Kita ke atas aja, katanya. Saya langsung diarahin ke ruangan kriminal. Akhirnya dia buat
nggak tahu buat apa, saya dianterin, dia turun lagi nggak lama. Akhirnya di situ loh saya sama apa sih ya, polisi-polisi kriminal lah. Ada busernya, ada penyidiknya, saya ceritain. Cuma saya ngomong begini, Pak, saya mohon, saya bilang, untuk tidak diekspos, untuk tidak ada media. Kalau dari pihak kami, mudah-mudahan bisa untuk apa sih? Nggak diekspos. Oh iya, nggak diekspos. Tapi kan di situ ada warga. Kita nggak bisa hentikan kalau warga misalkan foto. Karena yang datang pasti ambulan, inapis, olah TKP. Itu prosedurnya seperti itu, Pak, katanya. Tapi saya minta tolong, Pak. Saya nggak diekspos. Nggak sampai ramai. Ya, kalau dari pihak kami tadi saya bilang, kami bakal bantu, dia bilang. Tapi kalau untuk pihak lain, saya nggak tanggung jawab ya. Saya nggak bisa memastikan, kata dia. Yaudah Pak, saya minta tolong Pak, saya minta tolong. Saya datang ke sini pun mau menyerahkan diri, saya bilang. Akhirnya hari itu saya langsung diperiksa. Polisi ini bicara sama temannya dan beberapa mungkin datang ke TKP, Bang. Saya nggak tahu lagi bagaimananya. Cuma kita sebelum BAP benar-benar formal, kita bicara dulu, dia nanya dulu, emang kenapa, ada apa sih, katanya. Saya bukan atas dasar kriminal lain, Pak, saya bilang. Saya sama sekali nggak berniat, Pak. Ya coba ceritain dulu, yang tenang, katanya. Intinya Pak begini, saya nemuin istri saya di rumah saya sama laki-laki lain tanpa busana, Pak. Sama laki-laki lain tanpa busana. Udah selingkuh, dia bilang. Iya, saya bilang. Bapak ngelihat kalau dia apa sih, atau udah tahu udah lama, dia bilang. Saya baru tahu itu, Pak. Saya baru ngeliat hari itu. Tapi sebelumnya memang saya sudah ada informasi dari teman saya bilang begitu kan. Ya sudah, akhirnya saya disidik tuh, Bang. Saya di BAP, lama saya BAP tuh beberapa hari lah, karena nggak kali jadi. Sampai P21, sebelum P21 aja saya masih disidik. P21 tuh, kita tuh ditahan sebelum masuk ke lapas atau menjadi jadi tahanan jaksa ini, kita 21 hari dulu tahan nih, Bang. Masih disidik kita. Iya. Akhirnya di situ saya bicara sama penyidik sih yang nawarin, ini mau kamu Bapak sendiri atau perlu bantuan hukum atau kuasa hukum, silahkan. Kalau perlu silahkan hubungi keluarganya, nanti kami fasilitasi buat komunikasi, kata dia gitu kan. Akhirnya saya hubungin keluarga, ternyata udah rame, Bang. Udah rame itu di mana keluarga ini tahu, bahkan perusahaan tahu, Bang. Jadi awalnya sih pakai pengacara sendiri kita. Saya ini pakai pengacara. Saya sih sebenarnya nggak berpikir untuk saya harus ditahan dan harus diringankan. Nggak, awalnya nggak berpikir gitu, Bang. Tapi yang saya mau, pengacara saya ini bisa tutup atau cut kalau saya kan ini rame. Saya nggak mau, maaf ya, kayak dirilis gitu, Bang. Olah, apa sih namanya? Olah TKP. Olah TKP, kalau peragaan gitu apa sih namanya tuh, saya lupa. Iya. Saya nggak mau kayak gitu, Bang. Intinya saya udah mau jujur, saya ngerasa bersalah udah, intinya begitu. Akhirnya dibantulah. Bahkan perusahaan juga ngirim kuasa hukum buat saya. Jadi ada beberapa kuasa hukum yang dampingin saya, Bang, di masalah ini. Karena kenapa saya didampingin sama perusahaan? Karena informasi pertama saya tahu istri saya main gila begini dari teman satu kantor saya. Terus kenapa perusahaan support saya? Karena si korban ini, manusia ini, anggaplah manusia nggak jelas ini nih, itu apa? Pimpinan memerintahkan saya buat ajarin dia. Iya. Jadi perusahaan ini tahu. Selama saya 4 tahun saya nggak pernah bikin ulah, saya nggak pernah coreng nama perusahaan. Saya kerja, wah luar biasa, Bang. Dari situ akhirnya perusahaan support, dalam arti itu bukan ngedukung kesalahan ya, tapi bantu untuk segi hukumnya. Mungkin biar saya diringankan atau bagaimana. Tapi saya nggak mikirin tuh, kenapa saya buru-buru minta kuasa hukum, saya mau apa nggak ada media. Biar kuasa hukum yang cover, biar kuasa hukum yang berhadapan, tapi nggak perlu sampai nanti harus saya datang nanti ke TKP memperagakan kejadiannya, saya nggak mau kayak gitu. Terus nggak mau juga ada media, akhirnya nama saya kepang-pang, terus di kepolisian dirilis, ditanya sama wartawan kan seperti itu, Bang.
Akhirnya alhamdulillah kasus ini silent, tapi tetap ada. Kalau mau di searching tuh ada. Bagaimanapun, apalagi ini apa sih orang zaman sekarang bang, netizen zaman sekarang, warga, orang lewat, entahlah. Kalau dicek pasti ada. Tapi saya nggak dirilis. Alhamdulillahnya saya nggak sampai dihadapin di depan kantor polisi terus wartawan datang terus pertanyaan gitu, enggak. Karena beberapa orang yang satu sel tahanan di kantor polisi ini banyak yang seperti itu dirilis. Yang kasusnya perampokan, pencurian lah, dikumpulin gitu bang. Jadi ada wartawan yang datang kan. Alhamdulillah saya enggak. Nah singkat cerita nih, ini yang mau saya cerita ini bang. Jadi ada hal kejanggalan, bukan kejanggalan sih, kalau menurut saya tuh nggak masuk akal lah, nggak masuk logika saya. Cuma garis miringin, nggak seperti kita melihat orang sama orang gitu bang. Kalau melihat seperti itu ya. Iya. Saya dari kecil sampai sebelum kejadian ini, saya nggak pernah yang namanya ngeliat yang kayak gitu bang. Oke. Percaya karena saya agama saya Islam, diajarkan kita percaya sama Sesuatu hal-hal yang gaib. Cuma untuk saya pernah diliatin gitu nggak pernah, bahkan kayak diketawain kayak gitu nggak pernah bang. Oke. Jadi begini, setelah saya di BAP 2 hari, seingat saya ini 2 hari, pokoknya tengah malam lah, ini saya pulang nih bang nih, ketahanan dari ruangan penyidikan ke tahanan nih, saya diantarin sama Satahti nih ya, penjaga tahanan sampai ke sel tahanan, masuklah. Nah di situ biasanya anak-anak kamar ini, anak-anak kamar ini tuh biasanya udah pada tidur bang. Ya kalau nggak tidur ya 1-2 orang paling yang masih bangun atau masih ngaji gitu kan, masih sholat. Ini tuh lebih banyak yang bangun daripada yang tidur. Dia ngomong, dia nanya nih, setelah saya masuk kunci kan, sel dikunci, saya masuk, saya cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, mau sholat juga tadi niatnya, cuman mau mereka tanya saya, bang, jadi bang, mau nanya dia bang, semua barang bukti dibawa nggak ke sini? Abang ngelihat nggak? Kemarin dibawa. Jadi kan hari pertama tuh bang saya disidik dari pagi sampai pagi bang. Jadi saya nggak cuman ke sel sebentar dipanggil lagi. Sel sebentar dipanggil lagi. Masih disidik. Ya, penyidikan masih banyak pertanyaan. Ini benar nggak baju dia? Ini benar nggak baju istri kamu? Ini benar selimutnya? Jadi banyak bercak darah kan. Dijelaskan lah sama pihak penyidik nih kalau korbannya nih sekarang ada di rumah sakit. Jadi yang menyebabkan kematiannya dia tuh karena kerongkongannya ini udah putus katanya. Terus urat besarnya ini juga hampir putus kan, ada urat besar ini. Iya. Tapi yang jelas sih kerongkongan kata dia. Iya, di situ saya jelaskan sama teman orang sel itu tuh, saya jelaskan semuanya dikasih unjuk. Ini baju Jaya, iya. Ini alat senjata tajamnya yang kamu gunain, iya. Ini bang, katanya. Semenjak saya datang ke situ, saya kan cuma sebentar bang. Jadi saya diantarin sebentar, nggak lama dipanggil lagi kan, karena masih proses penyidikan. Saya datang tuh Bu Amis kata mereka. Bu Amis ikan hidup tuh. Bu Amis ikan hidup, bukan anyir sih, lebih ke amis sih. Nah saya pergi itu, amisnya tuh nggak hilang-hilang. Padahal saya sempat izin mandi di sana tuh, saya pakai sabun, pakai sampo, ganti baju, saya udah mandi bersih. Karena saya tahu banget rambut saya kaku-kaku sama darah. Celana saya apalagi, rambut tuh. Karena saya kan ngebersihin cuma bagian-bagian yang kelihatan doang, bang. Iya. Di wastafel, di kaca tuh cuma ngebersihin yang kelihatan aja. Selesai dari itu, mereka bilang, Bu Amis ini, Bu Amis terus. Ini bang, saya cerita lagi selnya nih ya, bentuk selnya. Jadi ada bentuknya begini. Ini ada 2 kamar nih. Yang di sini sel khusus, yang ini sel juga. Sel tahanan-tahanan baru yang belum masuk ke sel besarnya nih maksudnya. Masih sering disidik, jadi nggak dicampurin. Tapi ini nggak pernah diisi, saya nggak tahu nih. Coba yang saya tahu ini sel khusus nih. Ini nggak pernah diisi. Saya tetap di sel yang besar ini.
katanya nih ya, di sel khusus ini yang paling pojok ini, itu ada dulu ya, saya nggak tahu cerita, katanya ada yang pernah perempuan tapi tahanan perempuan bang. Jadi posisinya begini, ini tahanan kriminal, ini tahanan kriminal, tahanan narkoba, ini tahanan perempuan. Nah di sini tempat sel khusus nih, dua ini nih. Kata mereka, malam setelah saya datang dia Cicumbu Amis, mereka tuh sama-sama dengar tuh suara macam orang nangis bang. Di sel itu tuh, di sel yang khusus paling pojok. Cuma sepengetahuan mereka, menurut cerita dari orang sebelum mereka, kalau sel itu tuh yang meninggal perempuan, tapi yang mereka dengar laki-laki. Yang menggema suaranya, saya nggak dijelasin sih, cuma kayak gitu. Coba kan gini, selain saya ada satu orang juga tahanan yang kasusnya sama, cuma bedanya dia mah emang Grab taksi online, supir taksi online. Itu viral banget bang. Ya itu mah bener-bener nggak seperti saya lah, maksudnya saya mah kan tertolong dari media. Kalau dia mah benar-benar sampai ke lokasi. Nah, kalau dia pakai Carter, bang. Di Carter, jadi posisinya dia di belakang dari Carterin. Kalau dia ketakutan, bang. Nanti coba jelasin ya nanti ya soal itu ya. Siap. Takutnya ini kejadian yang bokapnya teman saya nih. Nanti kita coba ya. Siap. Nanti kita bahas di belakang aja ya. Siap. Oke, ini kita lanjut dulu yang soal abang. Oke. Udah selesai dari situ, akhirnya kan ditanya nih sama teman. Sebelum saya datang nih dia nanya, lu kali korban lu gitu kan. Kata anak-anak sel nih, namanya nggak usah saya sebutin ya bang ya. Orang ini dulu yang masuk sebelum saya bang. Sebelum saya orang ini dulu yang masuk nih, baru saya. Dia bilang enggak, karena barang bukti jadiannya udah dikembalikan sama pihak keluarga, katanya. Kayak yang lain, enggak lah kata yang lain, enggak bisa dikembalikan karena ini akan dibawa ke persidangan katanya gitu kan. Enggak, tapi dia udah nggak ngerasain hal itu bang. Tapi sempat katanya ya, sempatlah nggak ngerti saya, dia cerita seperti apa saya nggak ngerti sama yang lain. Cuman saya cuma bilang sama mereka, ada apaan sih bang? Mendingan sholat tobat ya bang, dia bilang. Terus kirim Al-Fatihah katanya gitu kan. Karena gue yakin betul nih, ini kalau nggak lu ya dia nih, katanya begitu. Karena sebelumnya kan mereka udah lebih dari 1 minggu bang di sana, udah lebih 10 hari, rata-rata kan 21 hari baru kita dipindah ke lapas. Jadi tahanan jaksa ya kan, kita baru dipindah. Enggak, udah sih, kenapa sih cuma kayak gitu doang, biarin aja. Toh dia cuma ketawa atau nangis, saya bilang. Ntar juga hilang lama-lama. Kata saya gitu kan, enggak lah, mereka nggak nyaman. Pokoknya intinya mereka nggak nyaman. Dia nyaranin saya, tapi saya nggak saya lakuin. Kenapa saya harus kirimin doa sama orang yang udah ngancurin hidup saya, hidup anak-anak saya? Untuk apa bang? Ya, saya nggak mau. Intinya saya nggak mau. Tapi saya sholat, minta ampun sama Allah ya. Saya minta ampun. Bagaimanapun saya salah menghilangkan nyawa. Tapi yang menguatkan perasaan saya karena saya tahu betul bang, hukuman seorang penjinah, apalagi penjinah istri orang lain. Kalau di Arab itu tetap dirajam sampai mati bang. Saya tahu betul, itu disahkan sama agama kita, sama agama Islam. Maksudnya untuk hal-hal seperti itu. Saya ngerasa saya nggak bersalah dalam penghilangan dia, tapi saya bersalah dalam hukum negara ini, saya bilang. Makanya saya nyerahin diri. Saya ngomong, saya akuin kesalahan, saya rasa udah cukup. Saya udah apa sih namanya? Udah ngebayar kesalahan saya. Tinggal saya ngejalanin hukuman saya, selesai. Saya kan pikiran saya begitu, bang. Tapi mereka tuh nyorotin kayak gitu. Beberapa hari kemudian, saya masih disidik, bolak-balik. Nah, gini nih, ada hal yang saya nggak tahu nih, bang. Saya nggak tahu di mana. Ini suara atau pikiran saya. Nggak tahu ini suara atau pikiran saya. Kalau abang tahu atau abang bisa apa yang saya pikirkan, gini bang. Abang pernah nggak memberikan satu kata
sebelum abang ucapkan, pasti abang mikirin satu kata kan di pikirannya. Nah, ada satu kejadian yang saya tersadar kalau saya entah ini mendengar atau ini saya yang pikirin nih bang. Maafin saya katanya. Bang, maafin saya. Kalau abang nggak maafin saya bakal terus ganggu abang, kata dia. Tapi enggak, maaf, garis miringin bang. Bukan seperti abang dengar suara saya sekarang, bukan. Saya nggak bisa ngejelasin deh itu deh. Makanya kadang-kadang, ya kalau untuk bicara masalah hal-hal seperti ini, kadang-kadang saya nggak mau cerita gitu bang. Walaupun orang sekitar saya ngerasain nih, malah mereka yang banyak cerita sama saya gitu kan. Karena kan saya nggak tahu, saya harus ngejelasin jelasnya seperti apa gitu. Udah hari berlanjut bang, saya sudah masuk P21, akhirnya saya dipindah ke satu lapas. Sebelum saya pindah kamar itu, masih masa persidangan itu saya ada di Mapenaling bang. Di Penaling itu penampungan. Penampungan yang isinya masih para tahanan, belum narapidana. Masih para tersangka nih bang, belum narapidana. Tempatnya kecil bang. 3x3 meter atau 3x2 meter, saya nggak tahu dah. Yang digabung rame-rame. Iya. Sebelum masuk kamar ya? Sebelum masuk kamar, betul. Iya. Jadi ada Penaling 2, kecil-kecil. Kita sebagai tahanan jaksa di situ bang, titipan jaksa. Setelah P21 turun, kita jadi titipan jaksa, kita tidur di situ. Awalnya kaget bang, karena apa? Tempat yang cuma satu kotak kecil, di situ tempat buang airnya kelihatan, kita bisa ada 20-30 orang. Jangankan tidur, diri aja rapet. Jadi selama beberapa hari kita tuh kayak gitu bang. Karena di Penaling itu nggak ada junior, nggak ada senior, nggak ada KM, nggak ada booster, bahasa di sana kan kayak gitu ya. Jadi sama semua. Tidur ganti-gantian. Nah, ada 2 cerita. Yang satu, dua-duanya nggak saya sadarin nih. Nggak saya sadarin di mana mereka yang bercerita sama saya bang. Karena ada beberapa orang yang nggak tahu kasus saya siapa sih. Ada yang bertanya, saya jawab cuma pasal saya kan, 338 KUHP bang. Apa sih itu kayak gitu kan? Ya cari tahu aja deh. Saya bilang paling begitu kan. Jadi saat saya di Penaling itu, saya dibangunin sama, karena kan kita ganti-gantian bang tidur bang. Kalau bangun aja harus diangkat gitu kan. Karena saking kegencetnya kita, kencet-kencetan. Udah tidur saya bilang gitu kan. Enggak bang, bentar deh bang. Tanya dong kata dia gitu. Kenapa? Abang tadi kenapa tanya? Kok mimpi apa sih namanya? Ngomong kayak orang marah-marah kata dia gitu kan. Gue nggak mimpi apa-apa saya bilang. Memang saya nggak ingat bang. Saya nggak tahu ya namanya orang tidur. Cuma yang dilihat tuh saya kayak marah-marah kata dia. Itu yang pertama. Terus dia ngomong lagi sama saya. Dia nyembuh amis bang. Mungkin dia tahu nih. Saya kasusnya apa. Dia nyembuh amis. Terus hawanya nggak enak. Cuma dia nggak ngejelasin yang lihat apa ya bang. Beberapa hari kemudian, kalau saya sih jujur bang, kalaupun ada sering saya tampik bang, awalnya ya, karena saya masih kesel, kalau ingat itu kesel banget. Hari berikutnya, katanya saya kesurupan, tapi demi Allah, demi Rasulullah nih, saya tegasin lagi, saya nggak ingat sama sekali. Itu momennya pas lagi ngapain tuh? Tidur. Oke. Karena gini bang, karena saya semenjak pindah ke Mapenalang tuh saya udah mulai lelah bang, karena di tahanan sana saya jarang tidur bang. Tidur sebentar dipanggil lagi, udah lelah banget, capek banget kan. Selama 20 hari saya di sana, 21 hari. Jadi saya habis sholat isya nih, saya minta tidur duluan, nanti bangunin saya ya, gantian tetap sih bang. Katanya saya kesurupan. Tapi kesurupannya nih bukan kayak kesurupan pada umumnya, gimana sih bang? Yang ngomong lah, yang bergaya-gaya gini gitu lah. Jadi pas saya tidur, posisi kan sempit ya. Saya tuh kayak ngegerung katanya sih, ngegerung apa sih bang? Sambil nyekek kepala saya sendiri katanya.
tapi setelah dilihat ternyata bukan nyekek, megang doang gini nih. Sambil kayak gitu. Itu saya bilang, saya tanyakan, lama nggak? Sekitar 5-7 menit. Berarti kan lama. Gini Bang, kenapa lama? Kenapa orang pada tahu? Karena gini, posisi rapet, akhirnya mereka bangun semua dong. Ngeliat saya begitu, begini, sambil tidur gini. Terus aja begitu, terus. Nggak ngomong, nggak melakukan apa-apa, cuma begitu doang. Bangunin gitu kan, bang, istighfar, kayak gitu kan. Lama katanya nggak bangun, sampai dikepet-kepetin air lah. Sampai dibakarin, apa sih namanya, buk kertas gitu, biar dikebul-kebulin, tetep enggak. Saya nggak bangun kata mereka. Setelah beberapa menit, 5 atau 7 menit katanya ya, saya bangun. Dan nggak ada apa-apa. Saya nggak kenapa-napa, ada apaan sih? Saya bilang, mereka bangun tuh semuanya tuh. Pada merhatiin abang itu? Iya, semuanya. Jadi mukanya ada yang diri, ada yang duduk, ada yang kayak gimana sih Bang? Kayak kita ditontonin gitu kan. Saya tuh ditontonin. Kenapa? Saya bilang, kenapa, ada apa? Bang kesurupan katanya. Kesurupan apaan? Saya bilang. Ngigau kali, ngigau. Enggak, dia bilang, orang sambil kayak nyekek leher, dia bilang gitu. Akhirnya ada yang tahu nih mungkin, akhirnya duduk dah. Ngobrol dah. Bang, banyak-banyakin sholat Bang di sini katanya. Oh iya Bang, makasih Bang. Saya bilang, ya udah. Kalau mau tidur lagi, wudhu dulu kata dia. Akhirnya saya bersih-bersih, wudhu lagi. Tetap saya nggak tidur lagi, yang tidur mereka akhirnya. Gantian udah tidur, saya bilang, saya nggak ngerasain apa-apa. Tapi kalau saya pikir nggak mungkin mereka nggak ada rame-rame. Iya, rame-rame. Tapi, ini saya tegaskan lagi ya, demi Allah, saya nggak ingat. Saya nggak tahu. Udah Bang, lepas dari situ, akhirnya saya di sidang nih Bang. Perlu nggak Bang saya detailin sidangnya? Sedikit lah, yang maksudnya untuk bisa sharing ke teman-teman. Jadi itu kalau nggak salah 5-6 kali sidang saya. Oke. Sidang apa ya? Pertama tuh saya lupa, sidang pleno apa? Sidang awal, sidang kedua, terus sidang pledoi, putusan, berarti 4 atau 5, saya lupa lah. Akhirnya dibacakan pasal saya itu masuk pasal 338 Bang. Tidak berencana. Sebenarnya ada perencanaan katanya, kalau kata penyidik. Karena apa? Karena saya menunggu, memantau. Oh iya. Walaupun saya nggak bawa senjata ya, tapi saya menunggu, memantau. Jadi saya menimbulkan reaksi itu saya. Ini sebenarnya saya masuk perencanaan. Cuma ya mungkin publik tahu Bang. Maksudnya ini sudah menjadi rahasia publik. Akhirnya saya berada di pasal 338. Alhamdulillah saya berada di pasal 338 yang nggak begitu berat di pikiran saya. Karena tuntutannya 15 tahun penjara Bang. Kalau yang pasal saya. Tapi kalau berencana, itu hukuman mati ya? 20 tahun, seumur hidup, paling tinggi hukuman mati. Kalau direncanakan. Tapi alhamdulillah saya dikenakan pasal 338, saya tidak merencanakan. Putusannya, kalau saya itu penganiayaan yang menggunakan senjata tajam sampai akhirnya menghilangkan nyawa seseorang. Tapi tidak direncanakan, karena yang pertama ini pisau itu ada di area situ, bukan saya bawa. Iya. Tapi sebenarnya unsur perencanaannya ada. Iya, pas di awal aja tuh. Di situ apa ya? Saya dibantu sama kuasa hukum saya lah. Sidang sebelum putusan ya, saya dibacakan sama pihak sama hakim. Setelah saya pledoi ya, kebesokannya berarti setelah sidang pledoi, saya itu dikenakan pasal tersebut selama 15 tahun. Dinyatakan saya tuh 13 tahun Bang saat itu. Maksudnya saat itu saya sempat diputuskan 13 tahun penjara. Akhirnya kan gini, menerima, kan ditanya sama hakim ya, terduga tersangka, kamu menerima banding atau apa, satu lagi saya lupa. Akhirnya kuasa hukum kita banding.
dengan berbagai cara. Akhirnya dari situ mundur sampai 5 hari baru sidang lagi saya. Akhirnya saya diputus 9 tahun, subsidiar 6 bulan. Turut lagi jadi 9 tahun, subsidiar 6 bulan. Akhirnya saya pindah nih Bang, karena saya sudah ada stempel narapidana ya. Saya pindahlah ke kamar. Dari Penaling ini saya pindah ke kamar. Jangan salah Bang, ke kamar itu di sana nggak murah Bang. Nggak asal-asal. Makanya buat para, bukan buat para deh. Kalau mau melakukan apa-apa ya memang harus kita pikirin. Karena apa-apa tuh bayar Bang. Bayar. Uang. Kalau mau makan yang benar ya pakai uang. Kalau mau seadanya silahkan. Apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah disuguhkan gitu Bang. Saya pindah kamar, saya turun kamar dari situ. Saya tidurlah. Nah, saya ceritain lagi nih Bang. Jadi satu kamar itu berisi 30-40 orang. Itu luas tapi kamarnya. Dan 2 lantai. Pakai kayu sih, nggak seperti lantai rumah berlantai 2, tapi pakai kayu, tangga kayu di atasnya itu. Buat tempat tidur. Nah, bawahnya juga ada. Itu kamar tipe berapa? Itu kamar besar Bang, Udah kamar besar? Sudah kamar besar, saya udah masuk di blok soalnya kan. Udah turun blok kita, dari Penaling udah turun blok. Karena gini Bang, jadi pertama nih, bulan pertama nih saya ingat nih, saya masih campurin sama narkoba. Yang dipisah cuma tipikor kan, tahanan negara. Narapidana tuh semuanya narkoba, kayak kriminal masih dicampurin. Tapi saya setelah beberapa bulan itu peraturan baru, kalapas baru, kriminal, narkoba, beda blok. Blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, blok rehab kayak gitu kan. Akhirnya saya pindah ke blok kriminal, saya di kamar B2. Saya di kamar B2, nah di sini nih Bang. Saya mau cerita apa yang maksudnya saya alamin, tapi kembali lagi saya jelasin apa yang saya ceritain. Saya nggak bisa ngejelasin, dalam arti nggak bisa menjelaskan Bang. Iya. Sejelas apa, terus sebentuknya tuh apa sih, bentuknya senyata apa. Kayak gimana tuh ceritanya? Gini Bang, jadi beberapa bulan ini, karena saya selalu tampik. Berapa bulan, 1 atau 2 bulan mungkin ya, setelah saya pindah kamar. Dari kamar bareng-bareng, 3 bulan, 2 bulan atau 3 bulan itu kita pindah kamar tuh, berarti 3 bulan setelah saya di kamar. Kamar kriminal ini yang semuanya isinya kriminal. Nah, sampai si A yang saya ceritakan tadi yang nah itu satu kamar sama saya, yang dia pakai Carter nih, satu kamar. Oke. Dia satu kamar, menurut ceritanya mah dia sering ketakutan lah. Badannya tadi bagus Bang, atletis dia, tapi sampai kurus Bang. Terus maaf ya, gatal-gatal badannya. Terus sering ketakutan kayak gitu, sering tidur di rehab dia. Karena itu dia, mungkin mentalnya dia, bukan itulah kata saya. Jadi satu malam nih Bang, ini kejadian pertama yang paling saya ingat. Jadi kita kan tidur gini Bang. Ini kamar ini tangga. Nah, ini orang tidur. Nah, sini kamar KM nih Bang. Nah, saya di sini nih. Saya tuh 3 atau 4 dari sebelah pojok lah, 1, 3, 4. Anggaplah saya di 4 nih. Saya lupa entah di 3 atau di 4. Tidur di situ saya. Nah, di atas itu Bang ada jendela belah pojok nih. Ada 3 ya. 1 pojok sono, tengah sama pojok sini. Itu jendela. Ada selnya gitu ya, tralisnya dia Bang. Iya, tralis. Pertama kali saya dengar tuh kayak ngorok. Awal pemikiran saya mungkin ya orang lagi tidur ya, di bawah atau di samping atau KM pikiran saya gitu kan. Cuma nggak yang nggak bertempo gitu Bang. Ntar lagi kayak gitu. Saya mulai kan, apaan sih ini, saya bilang gitu ya. Ini apa sih ya? Nah, dari jendela ini nih, jelas Bang. Bukan jelas bentuknya, tapi saya ingat jelas banget. Dari jendela ini Bang, dari luar ini dia nyembul ke dalam gitu Bang. Kayak gitu gimana sih? Dia kayak gitu tuh. Kayak memperjelas kalau ini dia nih.
Ini bentuknya ya. Ini begini, palanya begini. Ini saya lihat betul, entah robek. Pokoknya robek lah. Kayak bolong gitu, terus berdarah. Cuma, ya kembali lagi. Karena ini saya cerita, Bang. Saya jelasin lagi, ini nggak sejelas saya melihat abang nih, kayak begini nih. Iya, iya. Bukan seperti kita ngelihat teman, ngeliat orang kayak gitu, enggak. Tapi saya nggak bisa jelaskan apa yang kata orang, transparan kah atau nggak tahu saya. Karena saya sempat, apa sih namanya, diam saya, Bang. Saya beku, saya liatin itu. Sampai dia ngelintas jadi, ngelintas saya nih, ngoroknya makin kenceng deh. Nah, udah sampai beberapa sentimeter dari saya itu dia ngomong. Saya bukan ngomong ya, saya dengar, "Bang, maafin saya, Bang," katanya. "Bang, tolong maafin saya minta maaf, Bang. Saya minta maaf, Bang." Cuma saya diam. Tinggal urusan lo sama yang nyiptain lo. Pertanggungjawaban lo, silahkan, gue sudah bertanggung jawab atas kelakuan gue, saya bilang. Gue nggak akan pernah maafin, saya bilang begitu, Bang. Karena ya manusia mana sih, Bang, yang nggak kaget, yang nggak takut ya kan? Karena baru pertama kali sejelas itu tuh. Tapi bukan jelas, ya bukan susah lah dijelasin celah. Dia lewat itu, lama-lama dia menghilang, Bang. Bukan menghilang, kayak ya nggak kelihatan lah. Karena kan kalau di sel ini kan belah sini ada yang pakai lampu, ditutupin plastik. Nah, bagian paling pojok ini gelap. Belah sini agak terang, karena paling pojok nyalain, yang tengah nggak nyalain. "Maafin saya, Bang. Tolong, Bang, maafin saya." Yang saya ingat tuh kayak gitu. Bahasanya dia cuma minta maaf. Dia nggak nakutin, nggak. Udah, Bang, setelah saya ngomong kayak gitu, saya bangun, ngerokok, sambil saya tegesin lagi sama diri saya sendiri gitu. Apaan ya tadi ya? Apa ini yang dibilang halusinasi? Tadi tuh mimpi dalam keadaan melek gitu, Bang. Maksudnya kan kadang kita bangun tapi pikiran kita masih mimpi, masih dalam mimpi, Bang. Belum tersadar betul gitu kan. Entahlah, saya bilang begitu kan. Itu yang pertama. Tapi abang sadar kalau itu nggak tidur, abang ya? Enggak, karena posisi saya udah bangun dan saya ngerokok akhirnya, Bang. Langsung rokok ya? Iya, saya ngerokok. Udah dari situ, ini kejadian kedua deh. Dan kejadian nggak intens, Bang. Nggak setiap hari, nggak seminggu sekali. Iya. Saya ingat beberapa minggu atau 1 bulan atau 2 bulan, saya lupa nih ya. Jadi setiap malam Jumat ini kita nih masing-masing kamar mengadakan yang namanya baca Yasin, Bang. Atau ratib. Sholawat, Yasin gitu kan. Jadi malam Jumat itu saya ngerasa lelah banget, Bang. Ngerasa ngantuk. 11:30, saya ini bilang nih sama KM saya, "Izin ya, gue duluan ngantuk banget." "Ya, Bro. Udah, laksanakan. Tidurlah duluan." Mereka masih ngaji, Bang. Nah, kalau malam Jumat itu di kamar banyak makanan, Bang. Rokok, makan, banyak deh. Karena apa? Di sana bahasanya tuh pangeran-pangeran lah yang tidur di atas ya. Yang bayar-bayar tuh, termasuk saya tuh patungan untuk beli makanan untuk anak-anak. Kan ada, ini, Bang, saya jelasin lagi. Jadi semakin tinggi, semakin enak kita tidur, semakin mahal kita bayar. Oke, iya. Nih, jadi di bawah pun ada dua hasta, Bang. Maksudnya sesuatu ada dua bukan hasta ya. Ada dua tingkatan ya. Yang paling bawah sekali ada. Jadi begini tuh, ada di atas yang lebih nyaman lagi. Nah, ini buat dayak-dayak nih, Bang. Yang kagak bisa bayar bulanan atau mingguan. Iya, dayak, iya. Dayak-dayak. Nah, kalau setiap malam Jumat tuh dayak-dayak seneng. Karena apa? Karena banyak makanan, banyak rokok. Karena kita patungan, Bang. Pas 100, 50 gitu kan. Apalagi di atas mah udah pasti paling tinggi, biasanya paling tinggi. Jadi di kamar saya itu bisa 2 juta, Bang, buat beli makanan doang. Tapi 2 juta dapatnya di sini kayak belanja 500.000 lah. Enggak kayak di... Iya, paham. Enggak bisa, ya karena... Jauh. Iya. Benar. Karena di sana makan pecel lele aja di sini 30.000 mungkin ya. Di sana saat itu udah 60-60.000. Iya. 2 kali lipat lah. Nah, Kak cerita nih, Bang. Saya naik duluan kan. Sendirian, saya masih sendirian. Saya ini, Bang, dari pertama ditahan ini saya tidur nggak pernah nyenyak. Jadi saya minta sama keluarga saya itu untuk bawain selampe, Bang. Selampe itu gunanya untuk mata saya ikat, Bang.
Nah, kenapa saya ikat mata saya? Biar saya tidur agak lamaan sedikit. Karena pas saya tidur setengah 12 nih, setengah 3 saya pasti bangun. Paling jago banget, paling cakep banget tuh setengah 4. Baru denger tahrim, saya udah bangun. Saya ikat nih bang. Saya telentang. Hadap ke atas mata saya. Yang pertama kali saya rasain itu penciuman bang. Penciuman saya nih. Ini baunya tuh, saya tahu betul ini bau apa, bau amis apa saya tahu. Tapi ada sedikit busuk lah, ada busuk-busuknya gitu. Cuman saya nggak hirauin sempat saya. Awalnya ya, saya tutup lagi tetap. Saya nggak hirauin. Nah, abang tahu kan kalau bau itu mendekat kita, tahu kan? Yeah. Pasti makin berasa ya. Nah, ini saya sadar banget nih bang. Kayak di samping saya memang nggak seperti orang kayak tidur bok, enggak. Cuman baunya itu kayak di samping saya ini kayak enak banget gitu kan. Gitulah suaranya kurang lebih. Kayak gitulah. Ini saya udah tahu nih. Ini pasti halusinasi, perasaan saya nih pasti mau halusinasi lagi nih gua nih. Mau nggak jelas lagi nih pikiran saya gitu bang. Di situ saya dengar lagi bang, dia minta maaf sama seperti yang sebelumnya. Bang, suaranya sih saya nggak bisa apa sih namanya, nggak bisa nyamain ya bang. Intinya suaranya tuh nggak enak lah pokoknya. Bang, maafin saya bang, tolong bang maafin saya katanya. Saya benar-benar minta maaf bang. Itu yang saya dengar. Tapi makin kesini tuh suaranya makin gak enak bang. Maksudnya gak enak tuh kayak ada desisan gitu kan. Saya buka gini nih bang nih. Saya tengok ini, astagfirullahaladzim. Jadi ini muka nggak jelas banget. Bukan nggak jelas apa, karena deket. Jadi muka, terus kayak lidahnya tuh kayak ngejulur ke samping. Cuma saya nggak ngeliat pada dia, muka doang bang. Sepersekian detik itu nggak lama bang. Terus saya bilang, astagfirullahaladzim. Wah saya sempet ya kaget, takut saya. Karena apa itu? Apaan dalam hati saya? Gitu. Cuma karena saya mendengar tadi, baru saya tuh agak tersadar, saya bangun sentak gitu kan. Teriak-teriak saya di situ bang. Anjing, nggak apa-apa ngomong kasar bang? Iya nggak apa-apa. Anjing lo, iblis lo, jin lo, setan lo, bangsat lo, nggak usah ngeganggu gua lo. Kalau memang bener lu mampu, timbulin di depan muka gua. Silakan, gua usah ngeganggu gua mau tidur. Oh, rame bang, pada naik kan. Kenapa? Wah kenapa KM nanya, kenapa bro? KM bilang, enggak aman em. Nah mungkin mereka tahu lah. Jadi nggak banyak yang tanya-tanya bang. Nggak banyak tanya-tanya sama saya. Udahlah, malam itu tidur lagi lah saya. Nah setelah beberapa hari ini, kalau ini beberapa hari kemudian, ada teman satu kamar, tapi dia tidur di bawah naik ke atas dia. Dia tuh ngerti agama, memang orang apa sih yang belajar ngaji, yang ngajarin ngaji lah di kamar itu bang, yang mimpin doa dia segala macamnya. Nyamperin lah saya, bang maaf ya tadi ya, boleh kan kita ngobrol katanya. Silakan sini duduk. Saya bilang gitu bang, rokok saya bilang. Kenapa bang? Saya bilang, bang, abang sadar nggak kalau kita kesini ini mau dosa? Iyalah sadar, saya bilang. Terus kenapa? Cuma kan dosa kita beda bang. Ini mah saran aja ya bang, saya bilang. Abang salah tobat deh, kata dia. Terus kita kirim Al-Fatihah untuk si korban. Kalau abang nggak tahu namanya, Fulan bin Fulan aja katanya. Tapi tujuin pikiran abang untuk ke dia. Dalam hati saya nih, saya tahu namanya kok, saya bilang. Karena bukan orang yang saya nggak kenal gitu. Cuma saya nggak mau memperjelas. Emang buat apa bang? Seperti itu untuk apa? Saya bilang. Loh, saya bertobat sama Allah, it's okay bang. Setiap dalam sholat saya minta maaf. Saya minta maaf sama Allah, ya Allah ya Rabb. Saya bilang maafin kesalahan saya ya Allah. Ya Allah lindungin anak-anak saya ya Allah. Karena saya nggak ada di sini nih, maknya juga nggak tahu di mana kan begitu bang. Karena kejadian ini kan, saya nggak pernah
komunikasi apa-apa, cuma dia waktu persidangan jadiin saksi saat itu dia. Enggak gini. Karena ya kayak dia kan sering rehab, beberapa hari rehab, minta obat penenang, minta obat tidur. Karena apa? Dia ngerasa berdosa katanya. Bang, maaf ya. Masalah dosa. Saya tahu, ngilangin nyawa ini dosa, saya bilang. Tapi bang, beda kan kronologinya sama saya. Kalau abang nyuruh saya kembali lagi nih bang. Orang sebelumnya juga pernah. Waktu di tahanan sana, di kepolisian, di kantor polisi tuh, saya disuruh. Dia nggak ubahnya kayak abang, saya bilang. Cuma antara saya sama Allah is oke, saya bilang. Tapi untuk apa saya ngirimin doa dia? Toh, kalau memang dia ganggu saya seperti itu tergantung sayanya, tergantung kitanya, saya bilang. Enggak gitu bang, kan di sini banyak orang. Gitu karena apa bang? Nggak cuma abang nih, salah satu contoh saya. Terus teman-teman yang lain. Gitu. Jadi ada kejadiannya gini nih. Ceritanya sama saya nggak berani cerita sama abang dia katanya gitu. Kenapa nggak berani ceritanya tinggal cerita, saya bilang. Ya nggak tahu kenapa saya. Jadi di sebelah saya nih, 2 atau 3 ya, dia cerita ke ini guru agama ini bang, guru agama di dalam kamar ini. Jadi nyium bau habis pekat bang. Karena dia orang paling lama nih. Udah berapa tahun di situ dia nggak pernah ada kayak gitu. Jadi dia nyium bau amis pekat, dia ngerasa nggak nyaman, akhirnya dia kebangun. Nah, ini saya tidur di bawah, ini cerita dia. Ini saya tidur di bawah nih, saya tidur nih. Di bawah saya itu, apa sih, hordengnya KM itu kan, kalau dia mah dikotakin bang, ditutupin. Entah dia mau ngapain lah ditutupin, nggak tahu. Intinya dia ditutupin deh. Nah, itu tuh, kayak hordeng itu menyembul gitu bang. Memang ada kipas bang, kita masing-masing ada kipas di atas kita tuh, semuanya tuh yang ya mau beli kipas lah. Tapi katanya nggak sekeras itu bang. Nah mereka tuh melihat sosoknya seperti itu bang, jadi berdarah. Cuma nggak berbentuk yang misalnya setengah badan, nggak cuma kayak muka terlihat berdarah lah katanya, kata dia ini. Terus suara ngorok ini bang yang ya saya akuin sih, apa yang saya rasain sama. Maksudnya setelah saya pikir-pikir gitu ya, oh berarti ini bukan halusinasi gitu loh. Terus dijelaskan lagi gini bang, saya jelasin ya. Jadi dalam agama kita pun mempercayai, bahkan harus dipercaya yang gaib itu ada. Nah yang saya khawatirkan ini nih bang, jadi bang ada yang percaya dengan orang mati itu, setelah orang mati itu ada khorin. Tapi yang saya khawatirkan, yang saya takutkan katanya jin kafir bang. Kalau abang nggak percaya, di Arab sana katanya, telah banyak segala macam, ada rumah yang nggak bisa dirubuhin lah. Karena dia tahu ya, saya nggak tahu lah. Karena di situ ada jin kafirnya. Bahkan seorang syekh aja datang ke sana sampai nggak berani. Udah biarin tuh rumah itu buat tempat dia katanya gitu kan. Yang saya khawatirkan jin kafir ini mengkopi kejadian tersebut. Iya. Akhirnya apa? Yaitu dialah, banyak kan orang yang gangguan mental setelah kejadian, bahkan ada yang karena abang, bukan abang doang kan di sini yang kasus seperti ini, dan ada beberapa yang gila, akhirnya ke RSJ. Dia makanin apaan aja tuh obat ke dalam kamar, kata dia gitu bang. Ini mah, maksudnya bukan berarti saya ngeremehin abang bakal ngelakuin hal-hal yang aneh, tapi kan ada hal yang kita di luar pengetahuan kita bang, kata dia. Alangkah baiknya seperti itu. Khawatirnya ada jin yang tahu kejadiannya, akhirnya ngikutin abang terus nih. Karena apa? Anak ini udah bertahun-tahun di sini nggak pernah seperti itu semenjak abang sama si A, si F lah. Si F ini begitu katanya. Saya sholat, tapi kalau untuk saya doain dia bang, saya nggak mau, saya bilang. Tetap nggak mau. Iya, karena pikiran saya gitu bang. Iya. Akhirnya singkat cerita, saya di situ udah selesai ngobrol, cerita sama dia, tidurlah saya akhirnya. Ada beberapa kejadian yang kembali lagi nih ya, ini entah seminggu, entah sebulan, saya lupa. Karena memang
Nggak Iya. kayak kebanyakan orang cerita bang, besoknya, harinya gitu. Ingat harinya nggak, saya nggak ingat. Cuman yang saya ingat ini udah pagi. Nah ini kejadian 5:30 nih bang, saya ingat banget. Karena jam 6 ini kita harus bangun, karena apel lagi hitung kan. Jadi piket jaga tuh ngitung kita tuh, yang pergantian piket itu. Jam 5:30 saya udah bangun. Saya mandi, mau buang air nih bang. Nah, kamar mandi kecil bang. Pas beberapa tangga, ini kamar mandi ini kotak sini. Kecil banget. Nah, belah sini kloset. Sini ada ruangan sedikit. Nah, ada keramik naik sedikit gitu. Nah, itu 2 ember besar bang. 1 meter lebih lah. Jadi gunanya buat tampung air bang. Karena kan air nggak hidup. Mau kita hidup kalau di sana mah ada waktunya, kadang-kadang torennya kosong di sana gitu kan, namanya orang kamar banyak. Jadi air tuh ditampung lah di situ tuh. Nah, saya lagi mau buang air nih. Udah mandi, mau buang air. Blok gitu bang. Oh, air nyala nih pikiran saya kan. Sambil saya ngeliatin gini nih. Blok. Nah, persekian detik, mungkin 2 atau 3 detik bang, nggak lama. Itu pala bang keluar dari situ tuh. Ini antara bener atau enggak saya nggak tahu, atau memang pikiran saya lagi. Tapi saya nggak bisa memastikan ini dia manusia anak itu, saya nggak bisa memastikan. Cuma saya ngeliat banget. Saya mau menyebut ini lagi di WC. Cuman apa sih bang? Itu terang bang, terang banget itu. Dah di situ udah saya selesain buru-buru, naik lagi, persiapan kita buat apel akhirnya. Ini kejadian yang bukan terakhir ya, tapi lebih panjang lah daripada yang lain. Beneran ada bang yang pendek gitu, cuma inilah yang agak sedikit lebih nyata. Jadi jam kurang lebih tuh 9:30 sore, kita lagi pada ngobrol kan, ada main gitar, ada nyanyi segala macam. Terus KM manggil saya nih, KM nih, bro, sokin kata dia. Gua mah jujur, kayak lu kata dia, gak percaya gitu. Ada pada banyak cerita nih, yang di bawah cerita ngelihat begini, yang di atas cerita ngeliat begitu. Gua bilang aja, itu mah ketakutan lu, karena apa lu pikir di kamarnya ada. Jadi otak lu kebawa kata dia gitu kan. Cuma bener, alangkah baiknya nih katanya kita tahlil dia. Bukan cuma ngedoain tuh manusia yang salah katanya, tapi ngedoain buat ketenangan lu, buat ketenangan keluarga lu biar lebih kuat di luar, biar bisa support lu di sini. Terus buat anak-anak lu biar bisa lebih kuat tanpa adanya lu. Kayak gitu kan. Enggak, emang ceritanya apa sih? Ada cerita gimana sih anak? Saya bilang gitu kan. Ya enggak, dia pada ngomong begitu. Denger suara apa sih? Kayak orang ngedesis lah. Kayak orang teriak lah. Terus yang paling parah ini bau katanya. Jadi semenjak lo masuk, lo nih sama si F ini, bau amis nih kamar katanya. Sering cium bau amis katanya. Ah, apaan sih? Dipikirin. Sholat pada sholat. Ngapain sih pada takut sama hal kayak gitu. Gue pribadi juga jujur nih, cerita saya sedikit sama dia. Pernah, bahkan kalau dihitung sering. Cuma masa dia ngomong gigit kita, saya bilang. Kan udah jelas ini bukan dia. Nggak mungkin orang yang udah selesai hidupnya, ruhnya datang buat takut-takutin kita, saya bilang. Iya, ini kan saran tadi. Akhirnya bang kita lakuin lah tuh di malam Jumatnya. Akhirnya yasinnya itu tetap yasinan, cuman kita khususon lah, ada tahlilnya. Ini selesai dari acara tahlil lagi nih kan, anggaplah selesai tuh jam 10:30 atau 11:30 lah. Ngeriung, ada ngeriung di atas, ada ngeriung di bawah nih ya. Ini yang paling bojok nih, sebutnya namanya W. Ini namanya W nih bang. Dia ngomong nih dari jarak kejauhan, bang katanya, bau katanya gitu. Lu mandi makanya kata saya, mandi makanya lu, bukan bau itu dia bilang. Bilang ngomong begitu bang. Wah, saya bilang gitu kan. Dia bilang bang bau. Gini dia ngisaratin saya tuh.
Gila, lu mandi lu, bau lu yang belum mandi kata saya kan. Tidur saya nyamping begini nih bang. Ya bang sambil main HP ya kan. Ngumpet-ngumpet kita. Main HP kita kan. Nonton lah apalah. Ya beberapa. Ini masih keadaan yang di bawahnya masih ramai. Kalau yang di atas mah udah sebagian udah masing-masing tuh bang. Udah masing-masing lah. Ini kembali lagi di bang nih. Cuma saya nggak tahu dia arahnya dari mana. Saya dengar lagi nih suara. Kayak gitulah. Kurang lebihnya. Nih, ini baru nih. Sedikit saya rasa takut. Karena saya habis ngedoain. Nggak tahu kenapa, maksudnya sedikit. Dalam hati saya ngomong nih. Bismillahirrahmanirrahim, kata saya. Buat siapapun yang menyerupai yang ada dan datang ke sini, saya bilang, tolong jangan ganggu saya bilang. Udah cukup dengan dengan perasaan yang kacau saya, nggak usah ditambah-tambah, saya bilang. Kenyang tuh bang, kayak gitu, makin kenceng. Cium tuh saya bau amis tuh, bau amis, bau busuk, bau amis dah. Pokoknya yang paling parah tuh bau amis. Karena gini bang, saya mau memperjelas aja ya, darah itu kalau dicium begini sama darah buyar itu beda baunya bang. Abang mungkin kita pernah luka deh, samar kan? Iya samar. Paling bau-bau kayak bukan amis bukan apa gitulah, saya nggak ngerti bahasanya. Tapi kalau udah banyak buyar, itu baunya kayak apa ya? Pekat. Bener sih kalau menurut saya tuh pekatnya lebih ke abis ikan hidup. Ikan hidup yang kita pegang tuh kita cium kayak gitu. Jadi sekeliling saya tuh bau itu. Tetap saya sambil tidur tuh sambil merem. Al-Fatihah juga saya baca. Terus ya itu dia yang tadi saya bilang bang, suara, kata, termasuk suara desisan itu saya nggak bisa memperjelas. Itu sejelas apa sih gitu loh. Intonasinya seperti apa gitu, jelas lebih detailnya itu. Pokoknya nggak sejelas orang ngomong, orang teriak, orang bersuara, nggak kayak gitu. Tolong maafin saya bang. Kalau abang nggak maafin saya sampai kapanpun saya nggak akan pernah tenang. Tadi ya, maafin saya bang. Saya benar-benar minta maaf. Saya diginiin ikhlas bang. Saya terima karena saya salah. Dia bilang. Tapi maafin saya. Terus saya ngomong nih bang, gue bagaimanapun nggak bisa maafin lo. Gue udah nerima nih kesalahan gue. Gue udah bercerita sama pihak kepolisian kalau gue tuh bersalah. Udah giniin lo. Tapi dalam hati bang, karena apa? Gue nggak bisa maafin lo tuh karena lo udah ngancurin hidup gue sama kedua anak gue. Makin tuh bau itu tuh makin kayak gimana sih bang? Mungkin kalau bisa saya jelasin kayak mendekat ya bang. Itu kayak deket gitu loh. Lu udah gue doain, saya bilang gitu kan. Tapi gue yakin ini mah bukan lo, saya bilang. Udah siapapun yang di sini nggak usah ganggu saya bilang. Ya karena kepercayaan saya sama sakit hati saya itu sama bang. Samanya di mana? Maksud saya sakit hati, kesel dengan gila istri yang ya Allah, gua pacaran dari mulai pacaran sampai nikah itu bukan kayak orang-orang bang, orang yang sekolahnya tinggi, yang punya bapak sama emak tuh, sama ibu tuh orang-orang hebat. Perih bang, sampai pengen tuh punya keluarga tuh ya paling nggak kehujanan, nggak kepanasan lah, nggak nahan lapar, nggak sampai kelaparan lah, nggak sampai kesusahan gitu. Biarin gue susah nggak apa-apa. Sampai akhirnya dikobul loh bang. Jadi payah, walaupun bukan apa-apa, saya bukan karyawan yang punya jabatan, bukan. Tapi saya jualan lama-lama. Alhamdulillah ada apa sih namanya? Ada hasil dari kerja keras saya. Tapi dia udah hancurin. Itu yang saya yakini karena apa? Dalam Islam pun sama. Ketahuan, karena saya pernah dengar satu kejadian di entah Saudi Arabia atau di mana ya. Jadi saat suami mempergoki istrinya sedang berselingkuh bang, apalagi berhubungan badan,
itu dibolehkan bang, bawa ke kepala istri dan suaminya di persidangan. Dengan catatan ada saksi terkait. Ada yang menguatkan bang kalau dia sedang berzina. Iya, iya. Toh, kalaupun dia kita nggak, itu akan hukumnya rajam tuh bang. Iya. Jadi itu aja sih bang. Sebenarnya sih masih ada beberapa yang kecil-kecil, sedikit-sedikit yang saya ingat. Cuma Iya. nggak begitu jelas lah bang. Dan kejadiannya pun hampir sama lah ya. Oke, seperti itu ya. Oke, selain abang nih yang ngalamin nih kejadian horornya ya bang ya, pihak yang di luar penjara itu ada gak bang? Adik sama mama saya sih. Karena rumah ini kan diselamatin juga bang, didoain ya. Dan beberapa bulan itu tapi nggak setiap hari ya, ada yang tidur di situ, ada yang bersihin di situ, termasuk mama nih, ibu saya ini suka ngebersihin di sana. Oke. Jadi gini bang, pertama dapat cerita itu dari adik saya. Kan ada di sana tuh ada wartel ya, kalau mau perlu apa, atau saya mau ngapain, atau saya mau ngubungin anak atau keluarga pasti lewat wartel. Wartel itu handphone ya bang. Oh. Handphone yang sudah disediakan sama pihak lapas. Iya. Itu udah ada kuotanya, itu udah ada pulsanya. Kalau pulsa nggak kuota biasanya. Kita bisa telepon WhatsApp atau sosial media, tapi nggak lama bang diwaktuin tuh. Misalkan bayar juga tetap. Iya. Semuanya bayar bang. Beberapa menit, contoh sekian 10 menit. Kalau mau kalau mau 30 menit atau 1 jam masuk sekian gitu bang. Sebenarnya bisa ngubungin di dalam bang. Iya. Cuman kalau hal-hal sensitif, saya lebih senang di wartel. Karena apa bang? Diwajibkan masing-masing kamar nih untuk gunain wartel. Biar tidak terlalu terlihat bang. Karena memang fasilitasnya itu ada. Kok nggak digunain gitu kan? Padahal kan ada semua, punya semua di sana. Biar tetap ada uang pengadaan bang. Nah betul bang. Karena lumayan bang di sana tuh. Iya. Wah, jadi saya telepon adik saya. Saat itu saya cuma mau ngomong kayak kasur, barang-barang termasuk baju sama lemari yang pernah saya pakai tuh buang semua. Barang-barang yang ada kayak bangku semuanya buang semua. Saya bilang termasuk piring karena saya nggak mau tuh. Dia pasti pernah makan, pernah minum di situ. Iya. Selama saya kan pernah makan, pernah minum, pernah duduk, saya nggak mau tuh ada jejak-jejak yang bakal saya ingat lagi. Saya ngomong sama adik saya begitu. Terus dia cerita bang, bang, waktu kita pada nginep di sana nih, itu kan dikembangin. Dia di kamar tuh bersihin, suruh dikasih kembang lah, kayak gitulah bang, nggak ngerti lah saya. Untuk apa sih? Buat apa dikasih kembang? Saya bilang, yang buat ya nggak tahu lah, kepercayaan lah katanya, kepercayaan yang ngajiin di situ katanya. Jadi malam nih bang, pintu kayak macam ditendang-tendang dari dalam bang. Drak. Terus ada suara teriak bang. Dari dalam tuh suara teriak. Baru pada bangun. Yang nyaksiin ya bukan cuma adik ya, ada beberapa orang. Cuma setelah dipertegas lagi tuh nggak ada bang. Nggak seperti nggak dendang-dendang lagi. Jadi adik saya bilang, apa sih, ada sesuatu di dalam kamar itu katanya. Padahal udah didoain gitu. Terus kayak anak-anak kecil ya yang umur ya di bawah 10 tahun lah bang, itu nggak ada yang mau di sana, nggak ada yang mau ke sana gitu. Termasuk anaknya adik saya ini kan anak kecil nih, nangis bang. Dia kalau udah masuk ke dalam tuh nangis, udah nggak mau katanya. Ya mungkin ya Allahu alam ya bang ya, maksudnya nggak tahu bagaimananya sih saya. Terus mama saya sama keponakan saya itu mau ngebersihin rumah 1:30 siang. Pintu dibuka-bukain bang, udah gede. Terus dia posisinya di dapur. Di dapur emang nggak jauh sih dari ruang, kan gini bang. Di dapur gitu kan, ini pintu yang saya dobrak itu kan. Ini udah kamar, ini ruangan tamu. Sekecil itu memang rumah itu. Dia lagi nyapu, nggak tahu lagi. Pokoknya ini lagi beberes saja. Dia tendang. Dia bilang kayak dengar suara raungan binatang bang. Oh gitu.
Tapi kalau menurut saya bukan binatang. Cuma menurut pendengaran mama saya nih, kayak ada binatang di dalam gitu. Suaranya teriak gitu. Itu aja sih Bang. Selebihnya sih banyak, cuma saya buat ingatnya, aduh. Iya, paham Bang. Oke. Nah, ini coba kita bahas yang soal si F ini ya. Siap. Oke, nggak tahu nih sama atau enggak ya. Teman saya itu ayahnya dia seorang supir Grab. Oh gitu? Ya, Grab car. Dia di daerah mau ke Cikarang itu. Sama nggak sama yang si F? Meninggal kan? Iya. Bapak-bapak itu. Iya. Iya udah tua lah. Setengah Iya, baya ya. Setengah baya. Tapi daerahnya? kejadiannya? Ya di Cikarang sana. Mau ke Cikarang atau pokoknya Bekasi sana. Beda. Oh, di tol ya ini dia? Enggak, di pinggir dia, di ruko. Oh, di ruko. Tapi si Ep ini, ya takutnya kan abang juga orang jelas. Dia tuh orang ini Bang, dia tuh sekolah kelautan apa sih, kelautan? Oh iya. Dia tuh itu, bodohnya bagus Bang. Nah dia tuh punya hutang atau apa, niatnya mau ngerampok, tapi dia nggak ngerampok apa-apa, karena orang yang ditodongnya teriak. Dihajar sama dia. Tapi abang itu benar di daerah, bukan daerah kesininya. Bukan. Nah kalau si Ep ini di sana. Jadi dia nih cerita nih Bang sama saya nih ya. Si Ep ini cerita nih sama saya nih, dia bisa seperti itu. Sebenarnya dia dari keluarga yang berada Bang. Iya. Bukan keluarga yang, ya sekolah itu kan lumayan ya. Badannya bagus Bang. Kayak apa sih, ya siswa-siswa. Iya. Atletis lah, badannya bagus, gede. Jadi dia cerita sama saya nih, dia punya urusan yang harus diselesaikan hari itu tuh. Dia nggak tahu udah kenapa, keluarga aja udah masa bodoh. Karena apa, yang pertama, dia keluar lari dari sekolahan itu, masukkan lari sih. Maksudnya dia bolos lah, ibaratnya pergilah dari, kan nggak boleh sembarangan kayak gitu kan. Dia pergi. Dari situ jadi orang tuanya tuh udah malas. Nah dia punya kebutuhan saat itu tuh, itu ada Bang. Semuanya ada, kalau abang itu mah jelas. Kalau dia mah jelas rilis, dia mah rilis, mukanya ditanyanya semuanya rilis. Jadi dia tuh ke Alfamart dulu, ada videonya juga, dijadikan bukti sama pihak kepolisian kan. Dia beli Carter Bang. Carter yang isinya doang, tau nggak? Ke tangan dia aja. Paham ya. Dia aja robek, tangannya dia masih nggak ada tempatnya gitu, cuma isinya doang. Duduk di belakang dia, jadi pas belakang kemudi kan, jok belakang supir itu. Dia kata dia awalnya cuma mau nakut-nakutin, tapi orang ini teriak, katanya udah dipegang begini teriak nih bosnya, mana uang lu, uang bapak mana gitu, handphone taruh situ semua tuh, pinggirin tuh, ya, di jok jok depan satunya kan, dia teriak katanya, dia teriak, orang tangan juga pada luka Bang tangan dia, orang begitu namanya gitu kan, dia cuman, jadi yang lain tuh tajamnya kepegang gini nih Bang. Jadi cuma disisain ujungnya sama dia. Jadi dia asal-asalnya dia udah meninggal ya. Ya panik gitu ya. Panik, iya udah panik dia. Tuh akhirnya kan kita ketemukannya besok baru tuh di mobilnya. Berdarah. Di samping Alfamart apa kalau nggak salah. Nah dia dibeli Carternya di situ, dia mesannya di situ Bang. Ditemuinnya besok ya? Kebesokannya atau paginya atau iya kayaknya kalau nggak salah deh. Ini ditemuinnya malamnya. Oh gitu. Iya, pakai baju merah, gue ngeliat lagi. Baju merah, kemeja merah itu sih. Dan barangnya nggak ada yang diambil. Diambil sama, ini juga nggak keambil karena udah keburu begitu. Gitu. Cukup. Nah, dia nih Bang apa namanya? Keganggu, psikisnya keganggu. Iya, sampai kurus tadi ya Bang. Kurus. Oke. Makan sedikit keganggu banget ya Bang. Sorry, total berapa tahun Bang, Abang? Saya 96. 9 tahun 6 bulan subsidiar saya. 9 tahun 6 bulan. 6 bulan. Itu pas segitu. Iya, tadinya kan saya tuh tuntutan 15 tahun, Bang. Tadinya iya. Terus divonis 13 tahun, kita banding. Banding alhamdulillah
Nyampe 9 tahun, 6 bulan. Akhirnya saya cuma ngejalanin sekitar 6 tahun setengah lah. Remisi 2,5 tahun. Remisi ya. Yang utama remisi ya. Karena sebenarnya sih saat itu sebenarnya Bang, kita dapat remisi setelah sudah ngejalanin setengah Bang. Saya udah 4 tahun setengah baru dapat remisi. Karena apa? Masuknya PP 99 Bang. Hukuman di atas 5 tahun itu baru dapat remisi. Sama seperti narkoba. Narkoba di atas 5 tahun juga sama seperti itu sih. Iya. Contoh saya 9 tahun, berarti saya harus ngejalanin paling sedikitnya tuh 4 tahun. Makanya saya ya duit juga sih Bang. Iya. Mau nggak mau semuanya. Daripada kita lama sekarang cuma subsidiar doang yang nggak bisa kita bayar. Subsidiar itu harus mutlak. Kalau mau bayar itu dia. Dengan subsidiar 6 bulan kurungan atau bayar 2,3 miliar kalau nggak salah. Siapa yang mau bayar dengan jalanin gitu kan? Iya. Akhirnya saya kejalanin cuma. Iya. Remisi itu ribet kan kalau yang gratis juga. Kan Iya. ada tuh. Harus keluarganya tuh harus Ngurus, segala iya. macam, ngurus. Jadi gini Bang, kalau untuk di bawah 5 tahun, PB itu gampang. PB itu pembebasan bersyarat. Dia, nih contoh, di bawah 5 tahun, 4 tahun atau 4 tahun setengah ya. Paling dia, kalau 4 tahun setengah aja paling ngejalanin 2 tahun 2 bulan. Iya. Bener-bener setengah Bang. Tapi kalau di atas 5 tahun, sebelum ngurus PB itu kita harus ngurus administrasi lainnya. Ada. Iya. Setelah itu pun, itu nanti akan disidangkan. Nggak tahu bukan disidangkan di sana sih. Diterima nggak nih? Ditentukan tuh Iya. sama dia. Pengurusan untuk PB ke depannya. Kalau diterima, kita bisa urus PB, Bang. Iya, PB. Nah, apalagi dengan kelakuan kita. Ya maaf ya, Bang. Di dalam penjara tuh, wow. Ada orang yang beruang yang bisa megang satu penjara, Bang. Salah satu contoh, pulang bisa setiap hari. Asal punya uang, pulang bisa setiap hari. Ketemuan bukannya di aula, bukan tempat pertemuan, bisa di ruang-ruangan. Rahasia publik, Bang. Abang boleh tanya sama siapapun. Iya. Jadi intinya begitulah, Bang. Oke, ini gua sebenarnya sih nggak tahu mau ngomong apa lagi tentang kisah dari abang ini. Tapi mungkin abang boleh kasih pesan untuk teman-teman kita nih yang nonton. Ya pesan dari saya cuma satu ya Bang. Laki sebandel apapun silakan. Berantem. Bandel pertama laki-laki yang saya ingat itu berantem masih kecil. Mau narkoba, itu urusan lo. Yang penting jangan pernah ngerugiin orang lain. Kayak curi. Ya terserah juga sih. Tapi yang lebih fatal itu apa? Kalau lo mau berbuat yang aneh-aneh atau lo nggak bisa nahan libido lo, lo suka yang begitu, cewek banyak bro yang murah. Iya. Cewek jangan lagi yang jadi 1 juta 2 juta, yang 100 aja banyak katanya. Nggak pernah ya, katanya. Maksudnya apa sih yang harus kita apa sih? Mau laki mau perempuan sih ya, bukan bukan nggak harus laki-laki juga, ya siapapun intinya. Jangan pernah ngerusak orang yang sudah bersuami. Jangan pernah ngerusak orang yang sudah beristri. Itu aja sih Bang, intinya. Kalau dari gua mungkin kita rampingkan lagi, kita simpelin lagi gitu ya. Intinya kebandelan kalian itu jangan sampai merugikan orang lain. Betul Bang. Udah sih. Cukup kalian bandel ya udah ngerugin minimal maksimal diri sendiri lah. Diri sendiri lagi. Diri sendiri aja gitu. Ini abang pernah nonton apa gimana nih? Bisa ngirim? Enggak, istri saya yang jadi saya udah nikah di setahun ini Bang. Dia juga yang ngurus saya di dalam sana. Oh gitu. Dia yang nonton Lentera Malam. Dia yang sebenarnya nggak mau. Awalnya saya nggak mau. Terus ini nih suruh apa sih namanya kirim voice note. Enggak apa-apaan sih gitu. Cuma dia ngomong nggak apa-apa lah biar orang tahu. Dan nggak apa-apa lah. Maksudnya pasti ada unek-unek sedikit yang lo nggak bisa ceritain sama gua. Kata dia gitu. Ada yang nggak diceritain? Hah? Ada banyak banget. Yang tadi diceritain nggak diceritain sama bini maksudnya? Iya ada. Banyak Iya. Gitu. Ya udah mungkin itu aja cerita dari Bang Andra ya Bang. Siap. Makasih Bang udah sharing ya. Sama-sama, Ini Bang. pasti banyak banget hikmah yang bisa kita ambil. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Bang Andra izin pamit. Bye.